Ini ada materi iman dan takwa ya, untuk progres ini tentang kepemimpinan menurut sudut pandang kekristenan, rohani Kristen. Menjadi pemimpin-pemimpin yang akan yang ada di kemudian hari, ya. Jadi sekarang kita materinya tidak ada terbagi dua di sini, pengertian kepemimpinan dan pemimpin. Terus syarat-syarat kepemimpinan dan pemimpin. Terus teori kepemimpinan. Nah, kita masuk kepada pengertian kepemimpinan. Berasal dari kata pimpin yang artinya mengarahkan, mengatur, menuntun, menunjukkan, mempengaruhi. Kata mempengaruhi tanda kutip bukan mempengaruhi yang negatif ya, yang positif. Apalagi kita Kristen, ya. Nah, di sini materinya dibagi dua, pemimpin dunia PS pemimpin Kristen, atau kepemimpinan dunia ya PS kepemimpinan ditinjau dari sudut terang Alkitab. Nah, pemimpin itu bukan sekedar pemerintah bawahan kayak bos. Kamu ini. Tidak. Karena ada orang, ada gaya-gaya pemimpin seperti itu, dikte dari atas ke bawah, kayak bos. Nah, ini dikatakan seorang pemimpin membantu diri sendiri dan orang lain untuk melakukan yang benar. Mereka mengarahkan yang benar, membangun visi dan menginspirasi, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu seorang pemimpin. Jadi kita pun kalau dikirimin seseorang, kita pasti harus tahu bagaimana gaya kepemimpinannya. Apakah saya mendapat sesuatu yang baru? Apakah dia mempengaruhi diri ke hal yang positif? Jadi jangan asal kita menduduki aja kepada pemimpin kita. Nah, inilah perlunya kita belajar. Nah, bersyukur kalau kalian mungkin nanti di sini PPRI sama kita, karena tahun lalu mereka udah ikut, mereka akan melihat bagaimana persiapan PPRI di materi apalagi besok, ya. Karena inilah satu. Ini saya buat reformasi. Kalau kemarin itu kan dengan suasana yang seperti apa kalian. Nah, karena memang saya dikasih persiapan dari awal maka saya berikan tanda ada karena nggak bisa kalau laptop saya di sini saya nggak punya kabel HP bisa aja sih orang yang saya buat, tapi karena nggak ada saya mengantisipasi saya berikan sama kalian. Nah, ini salah satu sifat pemimpin, mempengaruhi orang yang dipimpin, ya, dalam tanda kutip pemimpin yang benar, bukan mempengaruhi kepada hal yang buruk. Oke, kita lanjut berikutnya. Pemimpin, kepemimpinan adalah kemampuan. Berarti kita ada skill, ya, kemampuan. Ini juga termasuk talenta, ya, talenta. Kan kadang orang berdiri di depan, misalnya kalian presentasi, cuma kalian satu orang, samanya satu kelas, bisa aja kemampuan di depannya, ngomongnya aku gitu. Nah, berarti kemampuan itu, kepemimpinan itu, talenta pemberian Tuhan yang tidak semua dimiliki oleh orang. Tapi bisa juga kemampuan itu kita dapatkan dari pembelajaran, dari lingkungan, kalau kita mau. Nah, inilah artinya salah satu untuk mendapatkannya latihan kepemimpinan, latihan dasar. Inilah dasarnya. Dasar-dasarnya diberikan kepada kalian supaya kelak kalian nanti menjadi pemimpin. Memang tidak semua menjadi ya presiden, tidak semua menjadi ya Menkeu, Menteri Keuangan, ya seperti Sri Mulyani. Tapi paling tidak kita memimpin diri kita sendiri itu sudah hebat. Bahkan banyak orang kita nggak bisa memimpin dirinya loh, menjadi malapetaka, menjadi batu sandungan. Jadi ini sangat penting. Kalian sangat bagus mengikuti acara ini. Maka manfaatkan semua materi yang kalian dapatkan, karena ini akan menentukan kalian menjadi sumber daya manusia yang sejatinya. Karena sudah ada modal kalian dari awal. Nah, dikatakan di sini pemimpin menurut ya Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah
kemampuan seseorang memimpin 2 atau lebih organisasi ataupun ya lebih. Misalnya seperti Bernie memimpin kalian di PD termasuk. Nah, semakin besar nanti Tuhan kasih kepercayaan seperti Menteri Keuangan memimpin, misalnya seperti Ibu Kepala Sekolah memimpin satu instansi SMP Negeri 230. Maju tidaknya kualitas pendidikan SMP 230 tergantung kepada pimpinan bagaimana mengarahkan stakeholder. Siapa itu stakeholder? Semuanya guru, staf, dan caraka, pesuruh satpam. Jadi ini tergantung kepada pemimpinnya. Nah, nanti akan kita belajar gaya-gaya kepemimpinan seseorang. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, perhatikan, mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi mereka ada suatu tujuan yang mau dicapai. Bagaimana mencapai itu? Tentu harus ada kekompakan dan ada skill, ada kemampuan si pemimpin itu. Nah, makanya pemimpin itu perlu berwawasan, berpengetahuan luas, pengalaman luas. Lanjut, pemimpin dalam bahasa Inggris disebut leader, yang bertugas untuk lead anggotanya di sekitarnya. Maknanya lead itu adalah ada 4. Coba baca di situ sama Aida, nomor 1. Loyalitas seorang pemimpin harus mampu membangun loyalitas terhadap anggota yang dipimpin oleh orang lain. Baca dalam kurung, loyalitas itu dukungan yang kuat untuk seseorang atau institusi. Itu loyalitas, dukungan yang kuat. Jadi ide itu, dukungan itu harus datang dari si pemimpin. Harus dari si pemimpin dulu. Baru nanti yang untuk melengkapi datang dari yang dipimpin. Baru nanti ditariklah satu kesimpulan, kira-kira tujuan mana. Contoh kayak di 230. Untuk membuat moto 230 itu harus dikumpulkan dulu. Kepala sekolah mengumpulkan para staf. Ada 8 kita staf di sini. Dikumpulkan dulu, baru ditemukanlah. Coba, bahkan dari staf disalurkan kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu coba moto sekolah kita apa yang pantas, yang cocok sesuai dengan lingkungan kita, kebutuhan sekolah kita, dan keadaan sekolah kita, keadaan SDM termasuk para siswa. Nah, itu ada 1 untuk mencapai moto aja. Belum tujuan goal kita apa, belum. Secara pengetahuan atau sains. Lanjut, yang kedua, silakan Arta. Seorang pemimpin mampu mengedukasi rekan-rekan kerjanya dan mewariskan hal-hal yang baik. Nah, ini nyambung nggak di materi kemarin, Ibu Hermi? Orang Kristen itu harus menghasilkan buah yang baik. Nih, kita mampu mengedukasi, kita mampu mempengaruhi teman kita, teman sekelas. Jadi makanya sangat celaka, ya sangat celaka kalau siswa Kristen yang menjadi biang masalah di kelas. Contoh sering terjadi ya, bergantian jeda jam antara guru jam pertama dan kedua, terjadi apa? Ya, keramaian, berisik di kelas. Nah, kalau boleh jangan sampai di antara kalian. Kalaupun yang lain, misalnya melakukan ya keramaian atau kecurangan-kecurangan, kalian harus tetap, oh iya, saya jadi leader nantinya, saya jadi pemimpin. Mampu mengedukasi, mampu memberi pengaruh, dampak positif terhadap lingkungan. Jadi yang utama, kalian harus terapkan di kelas kalian dulu. Tapi bagaimana kalian menerapkan di kelas kalau dirimu sendiri tidak bisa? Ini Febriani, saya kan jadwal itu hari Rabu sambut siswa. Apa selalu saya katakan sama Febriani? Ayo, kalau udah nyalam sambut siswa, karena kita tahu rumahnya dekat di situ. Kalau dari rumah Bu Hermi 10 menit, kalau dari rumah saya rasa 3 menit. Tapi suka telat. Nah ini salah satu, karena kalau ada di sini Febriani ya, ini perlu. Jadi tidak ada alasan kakak ini tidak segala. Kembali kepada dirimu. Kalau kakakmu lama bangun, kak, aku kan kayak gini. Udah 2 kali kau LDKS ya, harus ada
pasti nanti oke ke kamu nggak ini. Kamu melapor sama orang tua, masih ada di atas kata orang tua yang menjadi keputusan di peraturan di rumah kan. Jadi tinggal bagaimana. Jadi gue berharap tidak akan terulang lagi seperti itu. Last minute kita aja udah ditarik ke sekolah, lewat 6.20 kita udah nggak usah nyala, biarkan aja ada telat. Nah, tapi kamu last minute selalu. Kenapa? Saya tetap kamu kan dekat, itu saya. Nah, lanjut yang ketiga. Silakan, Febrian dibaca. Advice seseorang pemimpin harus mampu memberikan saran dan memberi solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam organisasi atau institusi yang dipimpin. Ya, tidak ada suatu instansi, tidak ada suatu organisasi yang tidak ada permasalahan, yang tidak ada kesulitan. Nah, seorang pemimpin harus mampu mengambil satu keputusan yang sangat bijak, harus mampu memberi solusi dan mengambil satu keputusan. Jadi nanti kita akan belajar gaya-gaya pemimpin seperti apa. Jadi nanti kelak kamu jadi pemimpin, mau di rumah, nanti di rumah tangga, nanti akan kita rasakan. Ini saat ini saya bantu buat kalian, nanti kau udah berkeluarga, kau akan rasakan nanti. Memang gampang membuat keputusan, apalagi orang Batak, dampak ada dan segala macam. Nah ini, tapi kalau kita seorang pemimpin, ini loh syaratnya, harus bisa membuat keputusan dan memberi saran dan mencari solusi dalam persoalan atau organisasi yang kita pimpin. Lanjut, kita disiplin. Seorang pemimpin harus mampu memberi keteladanan dalam disiplin Ya. dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitas. Ya, saya balik. Coba kalian evaluasi bagaimana dengan ini terhadap Ibu Erni. Bagaimana penerapannya, aplikasinya dalam kehidupan Ibu Erni dalam tugas? Bagaimana? Paham pertanyaan Ibu Erni? Kira-kira ini hanya berteori atau saya buktikan? Itu seorang pemimpin. Dan disitulah yang kalian mau menjaga bahwa seorang pemimpin. Tadi, saya udah mau pulang kan? Oh iya, kan tadi siapa? Alvin naik ke atas. Betul. Aku udah, nah, saya urungkan, saya pakai sepatu. Ya kan? Saya pulang, panitia. Aku nggak perlu pakai sarung berdua, nggak apa-apa. Aku pakai sepatu. Ya kan? Tadi udah saya pakai sendal. Nah itu disiplin. Kita hati-hati. Kalau nggak bodo amat ya kamu dari sekolah sekolah. Tapi saya menghargai kalian karena saya pemimpin. Lanjut, ya masuk kepada Ernest. Ya Yori. Teori kepemimpinan. 1. Teori genetis yang menjelaskan pemimpin itu tidak dibuat, tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat alami yang luar biasa sejak lahir. Iya, ada itu. Ada itu. Tapi ada juga berkat kita pelajari. Nah, tadi udah saya awali seperti kalian. Nah, saya bilang, kok kalian masih ada lagi masih peserta? Ya, kan tenang deh. Nah, berarti. Nah, saya mau tanya dulu deh, buat berdua nih. Kenapa kalian punya komitmen ikut lagi di LDKS? Kan kalian udah tahu kok materinya Bu Erni. Padahal tahun lalu juga ini materinya. Kenapa masih ada lagi rasa ingin ikut bergabung dengan adik kelasnya? Ayo dari kita. Oke. Jadi mereka nanti akan tahu materi yang saya sampaikan kemarin dan situasi yang kemarin itu kurang kondusif itu enggak. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau ini sangat kondusif kita. Kalau kemarin sangat-sangat tidak kondusif. Nah, bagaimana nyampe? Ini Jeko kalau kemarin dia peserta, sekarang dia udah jadi kakak. Apa perannya di sini sekarang? Apa itu? Nah, jadi pengawas kalian sekarang. Ya kan? Kemarin dia peserta, dia malah dia ogah-ogahan. Ya, nih, masih ingat nggak kita di sana kemarin Jeko melantai? Nah, Ibu Erni itu udah setahun 2 tahun udah selesai apa Ibu Erni? Itu, jadi saya tahu materi sampai di mana. Oke, lanjut yang kedua. Jeko boleh biar ya. Awal dari teori genetis yang menjelaskan bahwa pemimpin itu harus dipersiapkan, dididik, dan dibentuk tidak lahir tentu saja jadi seorang pemimpin. Dan setiap orang bisa jadi pemimpin melalui usaha
dalam penyiapan pendidikan serta dorongan oleh pengawas diri sendiri. Hal ini biasa terjadi pada partai-partai politik. Iya. Apalagi sekarang masa pilkada ya. Kan dari ini partai kita Gerakan Siano. Jadi ini dipush, dididik, bahkan dibuat sekolah ke luar negeri. Bagaimana dia udah bisa bersaing dengan partai lain supaya dia duduk di suatu jabatan, entah itu di DPR atau di MPR, dengan harapan satu tujuan. Jadi bukan apa, nggak harus tadi bakat pemberian Tuhan, tapi lebih bagus lagi kalau itu memang sejak lahir sudah ada karisma bagi kita, karena udah langsung kan pemberian Tuhan. Ditambah lagi tadi dengan apa, pendidikan seperti yang dijelaskan tadi, ya semakin sempurnalah kepemimpinannya itu. Sudah ada bakat alami, ditambah lagi ya bumbu dari luar melengkapinya, luar biasa. Ya, nah tapi kalaupun memang kalian tidak ada bakat dari lahir, jangan pesimis, tetap belajar. Ini kan gak jelas dibilang kan, bisa dengan lingkungan, belajar dari lingkungan, belajar dari partai. Nah, mengusung. Nanti coba kalian menonton di televisi. Nah, partai ini sekarang mengusung nama ini untuk calon kandidat presiden. Nah ini sekalipun. Nah kalau ada misalnya ya namanya apa ya, lawannya ada yang saling menjatuhkan, ada yang begini di media sosial, tapi nggak sampai ke situ kita hanya masuk pada teori. Lanjut yang ketiga. Ya. Ketiga, teori ekologis atau sinkretis muncul sebagai reaksi dari kedua teori di atas. Teori ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin pada lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat tersebut dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologi. Iya, itu tadi. Sesuai tuntutan dengan partai tersebut, maka dia dipaksa, dididik, kau harus bisa dan kau bisa. Dan itu pun partainya itu kan udah melihat. Misalnya nih, kayak Ibu Erni, kan kemarin kayak kita mau pemilihan ketua Rokris, kan Ibu Erni kasih dulu sarannya kan, begini. Kelas 9 jangan lagi. Nah, di antaranya Ibu Erni juga melihat yang dicalonkannya itu ada nggak bakatnya? Ada. Oke. Nah itulah. Jadi untuk partai besar pun tidak luput dari sini. Oke, lanjut kembali kepada Aira. Kelebihan seorang pemimpin menurut Undang-Undang 1989 bahwa seorang pemimpin harus memiliki 1. Kapasitas kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara fasiliti, dan keaslian kemampuan menilai. Iya. Nah, seorang pemimpin harus memiliki kriteria ini. Yang nomor 1 katakan apa? Kapasitas kecerdasan, kewaspadaan, artinya tidak gegabah mengambil satu tindakan, tidak buru-buru. Seperti Barbisari katakan apa? Didengar. Setelah didengar satu informasi, dia baik. Dipikirkan. Setelah itu. Nah, jadi ada kehati-hatian. Itu merupakan kecerdasan seorang pemimpin. Kalau kita gegabah mengambil satu tindakan bisa fatal. Lanjut. Kedua, putar lagi. Prestasi, achievement, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga dan atletik dan sebagainya. Nah di sini kembali lagi tadi contoh misalnya satu partai mengusung nama untuk kandidat calon presiden ya 2024. Ini juga ditinjau sepak terjangnya, track outnya dia seperti apa. Apakah dia dikenal masyarakat umum atau presiden saja. Nah bahkan banyak pejabat-pejabat sebelumnya ada di beberapa universitas ditutup karena mengeluarkan ijazah bodong. Ada juga, maka ditutup di sini apa? Ada gelar kesarjanaan. Betul nggak dia sarjana? Karena ya mohon maaf, pendidikan kita di Indonesia masih ada gila-gila dengan administrasi, S2, S3. Tapi betul nggak S3-nya itu dijalani belajar atau hanya bayar dengan sekian juta?
juga, karena nggak sama dong pengetahuan kita yang belajar dengan yang tidak belajar. Contoh, misalnya teman kalian ada nggak ngelanjut ke SMP? Kalian kebayang nggak ngapain kerjanya sekarang? Yang kelas 7, kalian misalnya sama-sama kalian dari SD, tapi nggak ngelanjut, entah faktor apapun itu. Kebayang nggak? Kalian sekarang lagi di sini, mereka ada di mana? Di rumah ngapain? Kira-kira ngapain di rumah? Nah, coba kebayang nggak 3 tahun ke depan dengan perkembangan teknologi dia seperti apa nasibnya? Tidak kebayang. Nah, jadi apa pesannya di sini? Mencari prestasi yang benar-benar nyata, jangan ada kebohongan. Nah, makanya dituntut di gelar kersarjanaan ilmu pengetahuan. Karena biar bagaimanapun, kalau itu hasil karya kita akan berbeda dengan hasil contekan. Itu tadi ijazah palsu akan berbeda. Ya, sangat-sangat berbeda. Jadi buat kalian ini selalu ditekankan. Ya, jangan suka nyontek di kelas. Lebih berharga di mata Tuhan nilaimu yang 5 atau 45, tapi benar-benar hasil keringatmu daripada kau nilai 80 atau 100, tapi berarti ada dapat. Jadi nanti kalau terbiasa kau nyontek, nanti pun kau ketika kau mau mengejar satu pekerjaan, satu impianmu, yang terjadi apa? Ambisi. Baik nggak ambisi? Tidak baik. Ambisi itu konotasinya negatif. Seseorang yang ambisi menghalalkan segala cara. Makanya seperti saya kata, bisa menempuh ijazah palsu itu jadi yang penting dia menduduki satu jabatan. Tidak baik. Lanjut, kita lagi, Febriani. 3. Tanggung jawab. Mandiri, berinisiatif, tekun, pulas, percaya diri, dan agresif, dan punya hasrat unggul. Nah, coba nih balik lagi, kalian koreksi biar nih. Tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, kulet, percaya diri, dan agresif, dan punya hasrat unggul. Kira-kira poin yang ketiga ini ada nggak sama gue? Tapi saya belum termasuk pemimpin. Mungkin orang menganggap pemimpin itu harus kategori pemimpin seorang kepala sekolah, seorang misalnya kepala BKN, atau seorang siapa Erick Thohir. Pemimpin itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin diri kita, dan itu akan berdampak kepada orang di sekitar kita. Lanjut, kita Partisipasi, aktif, memiliki sosialitas tinggi, mampu bergaul, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. Iya. Nah, yang paling penting di sini baru kita tekankan mudah menyesuaikan diri. Ini perlu digarisbawahi. Mudah menyesuaikan diri bukan berarti kamu bergaul dengan orang misalnya yang tukang nyontek atau tukang ngerugi atau tukang. Nah, ini pengalaman Ibu Erni juga. Setelah Ibu Erni dibuat jadi jadwal sambut siswa. Itu yang terakhir ada 2 kelompok tuh, sampai kepala sekolah bilang kelompok Tanjung Priok. Ya. Nah ini gerombolan ini. Jadi maksudnya bukan kita menyesuaikan diri kepada mereka, tapi kita bisa menyesuaikan. Contoh, Ibu Erni di Keranggan tadi udah dibacakan ya alamat Ibu Erni. Di lingkungan Ibu Erni itu mohon maaf semua itu nggak ada rumah tangga yang utuh. Semua itu rumah kontrakan yang notabene itu perempuan nggak bener. Tapi saya bergaul dengan mereka, tegur sapa dengan mereka. Saya tidak merasa sok jaim karena saya seorang guru. Dia masalah dosa ini urusan mereka dengan Tuhan. Tapi karena mereka tetangga saya tetap bergaul dengan mereka. Tapi bergabung tidak. Emang apa sih bedanya bergaul dengan bergabung? Kalau bergabung itu lebih dalam secara pergaulan. Iya, ikut terlibat dengan kegiatan mereka sehari-hari. Tapi kalau bergabung sekedar artinya bermasyarakat. Gitu loh. Dan
Itu untungnya ketika saya bergabung dengan mereka tapi tidak bergaul. Saya pernah yang kunci rumah tinggal di BTN di rumah bang saya. Ya namanya tetangga saya begitu, mau tidak mau. Dilalanya saya sudah membangun komunikasi dengan mereka sebagai warga tetangga. Maka saya bilang, Om pinjam dong, boleh nggak pinjam motornya? Kalau enggak dalam kondisi yang sangat riskan begitu, ya, bisa saja. Saya sangat kewalahan karena memang itu sangat penting darurat keadaannya. Nah inilah, ya kita gampang mudah menyesuaikan diri, jangan takut, ya jangan takut. Ada untungnya kita gampang. Jadi misalnya nih, kita masuk di kelompok belajar, monggo. Kita masuk kelompok orang yang begajul, monggo, tapi kita jangan ikut begajul. Harus kita berdampak kepada mereka yang begajul itu harus mengurangi begajulnya, ada pengenalan diri setelah berteman dengan kita. Nah itu yang paling Ibu garis bawahi, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. Nah ini juga perlu juga kita ada canda, ada gurau, tapi kita harus melihat situasinya, kapan waktu canda, kapan waktu serius. Jangan kita bawakan canda orang serius juga tidak baik, ya. Jadi kita, nah bagaimana supaya itu bisa kita miliki? Kembali kita nikmat dengan Tuhan. Saat kapan kita mau bercanda, mau humor dengan teman? Kadang ada juga, ini pengalaman kita. Kadang mas kita bercanda tapi orang tanggapi, nah jadi malah petaka enggak? Melebar meluas. Nah ini jangan kita salahkan teman. Coba kita berdiam diri, merenungkan tadi gimana ya awalnya, kenapa kok bisa sampai begitu. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ya, Ernest. Ya, itu menjadi seorang pemimpin. Ya, tapi populer dengan hal-hal yang positif. Kembali, Jeko. Menurut usaha Arif tentang tujuan dalam mencapai tujuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, untuk dapat mempengaruhi serta memotivasi orang lain, maka dalam Manajemen. manusia lazimnya ada 4 gaya kepemimpinan. Ya. Demokrasi leadership yang artinya gaya kepemimpinan yang Menitik beratkan kepada kemampuan menciptakan moral dan mampu menciptakan kepercayaan. Nah, itu gaya-gaya pemimpin. Jadi kalau kalian nanti terjun, misalnya kalian menjadi karyawan, kalian akan rasakan, oh kepemimpinannya bos ini seperti ini, kepemimpinannya ini seperti ini, kepemimpinannya ini seperti ini. Karena masing-masing pemimpin itu atasan kita punya gaya tersendiri. Nah, nanti besok kita akan lihat bagaimana pemimpin yang masuk ke teladani. Maka saya buat judulnya ini pemimpin dunia PS pemimpin Kristen. Lanjut, Alvin yang kedua. Diktatorial atau autocratic leadership, yakni gaya kepemimpinan yang menitik beratkan kepada kesanggupan pelaksanaan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikutnya untuk kepentingan pribadinya atau golongan dengan kesediaan untuk menerima segala. Nah, ini maksudnya pemimpin yang otoriter diktator. Di nomor 2 ini, ada nggak pemimpin gitu? Banyak. Ketika dia udah sampai di kursi jabatannya, dia nggak ingat lagi partai yang mengusung dia. Yang ada tuh berkuasa saat ini. Kalau di sini lagi, kapan lagi? Ada. Lanjut. Aira nomor 3. Yaitu gaya kepemimpinan yang pada dasarnya kehendak pemimpin juga harus berlaku, namun dengan jalan melalui unsur-unsur demokratis, diktator yang berselimutkan demokrasi. Nah, antara nomor 2 dan nomor 3, Betty 11-12 yang berselimutkan demokrasi seolah-olah ya dia kepemimpinannya demokrasi, tetapi ada maksud tertentu, ada tujuan terselubung di hati sang pemimpin. Kira-kira baik nggak seperti itu? Dan ini
Mungkin yang dipimpin pun tahu, tapi tidak berani. Enggak semua kayak Bu Herni, berani dengan tegas, gak berani. Karena apa? Saya memegang satu prinsip, kebenaran di atas kebenaran. Lanjut yang keempat. Begin leadership, yakni gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya kebijakan pengetahuan kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Temuan keempat tipe tersebut di atas tipe kepemimpinan ini yang dikemukakan oleh W.B. Rabin dalam What Kind of Manager yang disunting oleh Wajo Sumijo, Departemen PDK, pendidikan. Lanjut. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai 1982, yakni Ya, 1. berorientasi. Orientasikan tugas task orientation. Berorientasikan kepada tugas. Tujuannya hanya ke tugas-tugas saja. Lanjut. Berorientasikan hubungan kerja, relationship, Ya. orientation. Terus yang ketiga. Berorientasikan hasil yang efektif orientation. Berdasarkan 3 tipe orientasi tersebut, maka terdapat 8 kepemimpinan SBB. Ya, sebagai berikut. Lanjut. 1. Tipe deserted pembelot, sifatnya moral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas dan kekuatan. Iya. Ini tipe-tipe kepemimpinan dunia loh ya. Ini jadi kalian pegang. Ini menjadi kesimpulan kita hari ini. Pembelot. Lanjut yang kedua. Kita. 2. Tipe birokrat, sifatnya korek, kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma. Dia adalah manusia organisasi yang tepat, termasuk disiplin dan keras. Ya, oke, 3. Ya. Tipe visionaris, artinya sifat terbuka, menolong, lembut hati, ramah tamah. 4. Tipe pembangun, sifatnya kreatif, dinamis, inovatif, memberikan wewenang dengan baik, menaruh kepercayaan pada bawahan. Ya. Lanjut. 5. Tipe otokrat yang bijak, sifatnya keras diktator, mau menang sendiri, keras kepala, sombong dan bandel. Terus lanjut putar 6. Beneran. Ya, Aira. Autokrat yang bijak, sifatnya lancar, tertib, ahli dalam Organisir. besar dalam keterlibatan diri. Lanjut. Kompromis, sifatnya prinsip, selalu mengikuti angin, tanpa pendirian, tidak punya keputusan, berpandang sempit. Terus. 8. Tipe eksekutif, sifatnya bermutu tinggi, dapat memberikan informasi yang baik, berpandangan luas dan tekun. Iya. Nah, di antara 8 tipe kepemimpinan, kalian pilihlah kira-kira kalian condong kemana sesuai dengan identitas kalian sebagai pelajar Kristen. Camkan baik-baik. Mungkin sampai di sini materi ini pertemuan pertama, karena besok juga kita masih lanjut, itulah utama kita. Ya, besok akan kita banyak membahas bagaimana kepemimpinan Tuhan Yesus, dan itulah kelak modal kalian menjadi pemimpin. Siapa tahu di antara kalian nanti ada menjadi pemimpin BRI, ada menjadi Kapolsek nanti di Irian Jaya 10 atau 15 tahun ke depan, supaya kalian terapkan cara kepemimpinan Tuhan Yesus. Jadi ini lembaran secari kertas ini, saya berharap jangan kalian buang selesai LDKS, tapi simpan ilmunya, taruh di buku agamamu. Satu saat kau nanti akan belajar, ketika kau nanti kuliah, kau masuk nanti manajemen, ini harus kau dapatkan. Bentuk bagaimana saya sebagai identitas Kristen menjalankan tugas dan tanggung jawab saya. Baik, sampai di situ saya akan berikan juga materi untuk besok. Di sini 1, 2 termasuk juga di isi kakaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya siapkan di sini ada 9 yang pemimpin-pemimpin yang kejam dan sadis sejarah dunia. Nah, misalnya seperti ini. Siapa ini? Ya. Tugas kalian supaya besok lancar di dalam diskusi kita. Ini saya nggak tahu, nanti akan saya bagi berurutan. Kau cari di Google.
Apa yang dilakukan? Kenapa dia tergolong pemimpin yang begitu sadis dan kejam? Ya, dari tahun berapa dia berkuasa? Apa yang dilakukannya? Paham? Termasuk kakak-kakaknya, dan kau juga mendapat kesempatan ilmu. Ini saya bagi. Ini jadi tuliskan nanti di sini. Besok kita belajar kepemimpinan Tuhan Yesus. Ya. Baik. Nah, besok ya. Jadi kita cari hal yang jangan hilang. Ya. Jadi kan ada 12 pemimpin yang tergolong pemimpin yang kejam dan sadis sepanjang sejarah dunia. Dan antara lain inilah yang saya bagikan. Jadi kalian cari di Google apa sih kekejaman yang dia lakukan. Supaya besok kita bandingkan bagaimana seorang pemimpin yang harus dilahirkan sesuai dengan kepemimpinan Tuhan Yesus. Jadi itulah artinya, itulah manfaatnya dan mengikuti LDKS itu. Landasan kepemimpinan. Kelak kalian menjadi pemimpin 10 atau 15 tahun ke depan, pemimpin yang takut akan Tuhan, sama seperti tadi moto Bu Hermi. Mana motonya, bacakan? Udah diserahkan? Coba. Moto BRM adalah jadilah pemimpin yang melayani. Ya. Markus 10 ayat 45. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang takut Allah, berani, jujur, disiplin, serta bertanggung jawab. Ya, itulah seorang pemimpin. Kalau kita melihat pemimpin kita seperti apa? Ya salah satu tadi pemimpin yang kriteria 8 itu. Nah besok akan kita lihat mana pemimpin yang menjadi suri teladan kita sebagai pelajar Kristen. Oke? Ini materinya untuk besok. Saya bagikan. Jadi ada ayat-ayatnya supaya besok ya kita lebih memahami lagi, makanya langsung saya bagikan hari ini. Oke? Baik. Mungkin sampai di situ. Berapa menit lagi? Saya rasa cukup. Ya. Oke, silakan. Baik. Ya, saya berharap ini yang saya kasih secara kertas ini sangat berarti dan saya cukup mempersiapkannya sejak saya diundang untuk rapat ikut LDKS. Jadi saya memberikan yang terbaik buat kalian supaya kalian nanti pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang melayani seperti Tuhan Yesus dikatakan di Markus 10:45. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Jadi pemimpin itu benar-benar melayani. Baik, sampai di situ pertemuan kita hari ini. Saya akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak buat kesempatan ini, buat anak-anakmu belajar di dalam latihan kepemimpinan dasar siswa. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan mereka dapat melakukan di dalam memimpin dirinya sendiri yang terutama, dan disiplin diri sendiri akan berdampak kepada lingkungan di mana mereka ditempatkan, di sekolah, dalam keluarga, di masyarakat. Kelak mereka belajar keteladanan Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang tahu. Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini. Berikan tetap semangat, kesehatan bagi anakmu selama 2 hari ini dan besok juga mereka akan melanjutkan kegiatan ini. Biarlah mereka mendapat dampak dan mereka mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus tetap dan terus mengajari, menyempurnakan hikmat pengetahuan mereka menjadi serupa segambar menjadi murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan aktivitas mereka hingga malam nanti. Termulialah Engkau ya Bapa, sumber hikmat pengetahuan kami, sumber kekuatan, sumber kesehatan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke.